di masa kemerdekaan, Pak, ini penting sekali. Ketika Indonesia mempersiapkan Undang-Undang Dasar, Pak, karena sebuah bangsa yang merdeka itu harus punya Undang-Undang Dasar. Maka dibentuklah BPUPKI, PPKI, semuanya mempersiapkan apa, Pak? Kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka di antara tokoh Muhammadiyah, Pak, yang terlibat dalam BPUPKI dan PPKI itu misalnya Profesor Kahar Muzakir atau Abdul Kahar Muzakir, Ki Bagus Hadikusumo yang ketika itu menggantikan siapa? Ki Haji Mas Mansur menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah atau Hot Bestur, Pak. Terus Mr. Kasman Singo Demejo. Nah, maka lahirlah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, Pak. Piagam Jakarta ini penting, Pak, karena ini dibuat di kota Jakarta sehingga disebut apa? Piagam Jakarta. Di rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, Pak, hasil Piagam Jakarta itu ada bunyi yang ini penting, Pak. Di sana dikatakan, Pak, dengan berdasar ketuhanan. Maksudnya Indonesia itu berdasar apa? Ketuhanan. Tapi ada 7 kata yang penting ini, Pak. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini 7 kata ini, Pak, kemudian mendapat penolakan dari beberapa apa, Pak, pihak, termasuk dari umat Islam sendiri, karena ada kekhawatiran bagi umat Islam yang abangan, Pak. Ada tokoh barat, Pak, namanya Clifford Geertz, membuat buku kalau di Indonesia ini ada 3 macam orang, Pak. Ada santri, ada priayi, terus ada apa? Abangan. Abangan ini bisa jadi apa, Pak? Dulu abangan kemudian masuk Islam, Pak. Tapi Islamnya tidak kafah kalau kita apa? Kalau kita katakan bahasa sekarang, Pak. Islam tapi masih memelihara tradisi kejawen, Pak. Sehingga tidak mau melakukan sholat. Sholat itu cukup di hati. Puasa juga tidak, Pak. Maksudnya apa? Tradisi keyakinan Jawa masih diyakini, hanya saja juga KTP-nya Islam. Nah, kalau 7 kata ini masih tetap dicantumkan, Pak, berarti negara bisa memaksa orang yang berKTP agama Islam untuk menjalankan apa? Syariatnya. Berarti orang tidak sholat bisa juga negara ikut campur. Orang Islam yang tidak bayar zakat, maka negara berhak untuk mengambil apa, Pak? Hartanya sebagai zakat. Umat Islam tidak berpuasa, Pak, berarti negara wajib apa? Wajib memaksa untuk melakukan puasa. Sehingga sebagian umat Islam yang merumuskan, yang ikut merumuskan, Pak, tokoh yang ikut merumuskan undang-undang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar itu juga ada kekhawatiran. Ditambah ada desakan dari Indonesia Timur, Pak, yang notabene-nya apa? Agamanya non-Islam, tidak menginginkan 7 kata ini apa? Ada dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Padahal sudah ada gentleman agreement, Pak. Gentleman agreement itu kesepakatan tidak hanya dari umat Islam tapi juga dari pemeluk-pemeluk agama lain. Sehingga, Pak, Insinyur Soekarno ketika itu meminta Mr. Tengku Muhammad Hasan, sebenarnya ini juga kader Muhammadiyah, Pak. Dari mana, Pak? Kalau namanya Tengku itu dari Aceh, Pak.
ditunjuk untuk melakukan kompromisasi dengan Ki Bagus Hadi Kusumo dan dipimpin oleh DRS Muhammad Hatta. Maka terjadi Pak kompromisasi perundingan tanggal 18 Agustus Pak itu. Karena 17 Agustus kan sudah diproklamasikan kemerdekaan. 18 Agustus itu undang-undang harus jadi, karena tidak mungkin negara sudah bilang merdeka tapi undang-undang belum ada. Sehingga tanggal 18 Agustus harus sudah jadi undang-undang dasarnya dan juga falsafah negara Pancasila itu Pak itu. Maka tokoh-tokoh yang terlibat Pak dalam BPUPKI, PPKI itu sebagian sudah pulang Pak. Dari kalangan umat Islam sebenarnya banyak Pak. Agus Salim, terus ya Pak Kiai Haji Wahid Hasyim dari Muhammadiyah, Ki Bagus Hadi Kusumo, terus Mr. Kasman Singo Dimejo. Masalahnya Kiai Haji Wahid Hasyim itu sudah pulang ke Jombang Pak. Yang di Jakarta tinggal Ki Bagus Hadi Kusumo sama siapa? Mr. Kasman Singo Dimejo. Sehingga yang menjadi aktor penting Pak ketika itu yang didesak siapa? Ki Bagus Hadi Kusumo, ini tokoh Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah ketika itu. Sedangkan perwakilan umat Islam sudah nggak ada yang di Jakarta kecuali Ki Bagus Hadi Kusumo sama siapa? Mr. Kasman Singo Dimejo. Terjadi rapat Pak. Itu kalau kalau Pak Jarnawi Hadi Kusumo Pak itu menceritakan rapatnya itu seharusnya jam 9 Pak, tapi tidak dimulai 2 jam sampai setengah 12 itu baru dimulai. Terjadi perundingan yang alot antara DRS Muhammad Hatta dan Tengku Muhammad Hasan dengan siapa? Ki Bagus Hadi Kusumo. Karena Ki Bagus Hadi Kusumo Pak memandang kalau saya ngotot tetap mempertahankan tadi 7 kata dalam Piagam Jakarta, maka Indonesia ini apa Pak? Alot untuk tadi mencapai kemerdekaan. Nah ini waktunya apa? Sangat mendesak demi sebuah kemaslahatan kita berbangsa dan bernegara Pak. 7 kata dalam Piagam Jakarta akhirnya apa? Direstui oleh Ki Bagus Hadi Kusumo untuk dihapus, sehingga merdekanya bangsa kita Pak. Tokoh sentralnya itu dari Muhammadiyah Pak gitu. Yang merumuskan undang-undang dasar, yang bikin Pancasila itu tokoh Muhammadiyah. Artinya kalau kita bicara kemerdekaan itu bicara sejarah Muhammadiyah. Ini penting Pak. Yang sekarang kita di Muhammadiyah ini kan sering disoal apa Pak? Loyalitas kita dalam berbangsa dan bernegara. Ini melibatkan tokoh Muhammadiyah, Ki Bagus Hadi Kusumo. Yang kedua Pak, Mr. Kasman Singo Dimejo. Ketika itu membuncuk Ki Bagus Hadi Kusumo, udahlah 7 kata nggak usah dipertahankan, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah dibentuk apa Pak? Majelis permusyawaratan, kita usulkan lagi supaya 7 kata dikembalikan. Akhirnya Ki Bagus Hadi Kusumo demi sebuah kemaslahatan yang besar Pak, rela 7 kata dalam Piagam Jakarta apa? Dihapuskan. Tapi Ki Bagus Hadi Kusumo Pak tetap menawarkan kompensasi. Pancasila kita itu kan dulu cuma ketuhanan Pak, sila pertama. Atau dalam UUD kita kan dengan berdasar ketuhanan saja. Maka Ki Bagus Hadi Kusumo mengusulkan kalau 7 kata dalam Piagam Jakarta dihapus, maka ketuhanan harus ditambahi kata lagi Pak. Ditambah apa?
ketuhanan menjadi yang Maha Esa. Yang Maha Esa ini penting, Pak. Ini yang mengusulkan siapa? Ki Bagus Hadikusumo sebagai kompensasi 7 kata dalam Piagam Jakarta dihapus. Ketika memaknai ketuhanan yang Maha Esa dalam pandangan Ki Bagus Hadikusumo, apa? Maknanya tauhid. Maknanya apa? Tauhid. Sehingga di Indonesia tidak boleh muncul paham yang anti Tuhan. Komunisme nggak boleh tumbuh di Indonesia karena menyalahi ketuhanan yang Maha Esa. Ateisme, kelompok anti Tuhan, tidak boleh juga berkembang di Indonesia. Sehingga lahir Pancasila, UUD 45, kemudian secara khusus di pasal 29 itu, Pak, yang mengatur tentang apa? Agama di Indonesia. Itu kontribusi Ki Bagus Hadikusumo, Pak, itu. Meskipun sekarang, Pak, ada beberapa kelompok yang ingin menggeser sejarah ini, Pak. Dianggap Muhammadiyah tidak berkontribusi, kemudian sejarahnya dibengkokkan. Oke.